berikhtiar dengan basmalah. Ingat ayat yang pertama turun, Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Jelas kan? Makanya saya sangat bersyukur dikasih judul tadi, bersahabat dengan Rohim. Nanti makin jauh makin kita terbuka. Ternyata Iqra, bacalah. Ternyata bacalah dengan nama Tuhan. Kalau kita baca dengan nama Allah, insya Allah jalan-jalan akan terbuka lebar bagi kita semuanya. Selain jalannya terbuka lebar, Allah juga berikan rahmatnya kepada kita. Karena apabila kita tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah amal perbuatan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal yang sia-sia, tidak dihitung di yaumil akhir, tidak akan menambah berat timbangan amal kita, tidak akan menjadi cahaya di dalam kuburnya kita. Jadi kalau amal kita mau menjadi cahaya yang menemani kita di alam kubur nanti, bukanlah setiap perbuatan kita dengan mengucapkan Bismillah. Artinya kita bersama Allah dan kita meyakini Allah itu bersama kita. Itulah Bismillah. Kita meyakini Allah itu bersamanya kita. Dengan rahmatnya, dengan rahimnya, kita akan diselamatkan di dunia dan di akhirat. Satu, awal dari sebuah ikhtiar itu, sebagai seorang mukmin kita mengucapkan kalimat istirja. Jadi begitu wabah yang terjadi, ucapkanlah kalimat istirja. Apakah itu kalimat istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan lupa, apapun yang terjadi musibah terhadap diri kita, apa yang kita anggap gagal, ucapkanlah kalimat istirja. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 156. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo kita review lagi. Waktu wabah terjadi dan mulai kita rasa sekitar bulan Februari atau Maret, apakah kita sudah mengucapkan kalimat istirja? Kalau belum, ucapkanlah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sudah jelas perintahnya dari Allah. Jadi ini kemungkinan suatu kealpaan bagi kita, karena lebih membahas tentang yang lain-lain yang kita anggap lebih penting lebih dahulu, tapi ternyata yang sangat penting kita lupakan. Jadi selain cuci tangan, jaga jarak, kemudian pakai masker, yang tidak terlihat inilah yang harus kita lakukan, yang nanti dihitung sebagai amal ibadah. Hai fulan bin fulan, fulan binti fulan, waktu wabah diturunkan di tahun 2020, di saat itu engkau masih hidup, apakah yang engkau lakukan? Kira-kira ditanya nggak ya kayak gitu? Insya Allah akan ditanya. Ya Allah, aku nyalahin si fulan bin fulan karena menurutku dia salah.
Tapi kita sendiri salahnya lebih besar, nggak mengucapkan kalimat istirja. Padahal kita tahu. Nah, itu masalah nggak tuh? Yang masalah lah. Masalah kita. Ini malah masalah umat akhir zaman. Yuk kita lanjut. Di sini disuruh berpikir positif. Kalau nyalahin si Fulan bin Fulan, berpikir positif atau negatif? Nyalahin negara orang, nyalahin pemimpin orang, menyalahin bangsanya orang, apalagi ikut-ikutan nyalahin yang ada di kita. Sudah benarkah jalan kita? Belum. Apakah yang kita lakukan sudah jalan orang yang bertakwa? Belum. Apakah itu ikhtiar? Ternyata masih jauh ya. Berpikir positif dan mengharapkan pahala saat terjadi wabah. Ini adalah sebagai ikhtiar bagi kita menghadapi virus corona. Kok begitu sih dok? Ya lihat aja di surah Asyr. Surat ke-94 ayat 5 dan 6. Kalau nggak salah Pak Gubernur kita juga baca surat ini ya kemarin. Maksudnya Gubernur DKI. Apa? Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sudah kesulitan ada. Berapa kali itu Allah sampaikan berturut-turut. Masih aja bebal, masih aja nggak percaya, masih aja anggap angin lalu. Padahal ini salah satu surat yang sering kita baca dalam sholat, karena ini surat pendek kan. Ini indah sekali dokter. Maksudnya yang sudah merasakan itu mendalam. Ya makanya surat ini gunanya bukan sekadar untuk dibaca dan dihafal. Dibaca dan dihafal memang kita dapat pahalanya, tapi dikit. Karena Rasulullah tidak pernah nanya sahabat, sudah berapa banyak ayat Quran yang kau baca hari ini? Sudah berapa banyak ayat Quran yang kau hafal hari ini? Yang ditanya apa? Sudah berapa banyak ayat Al-Quran yang kau amalkan hari ini? Bukan dibaca ya. Jadi bukan pentingnya hafalnya, tapi pentingnya amalnya. Ya buktinya apa? Musibah terjadi kita nggak baca istirja, kita tidak baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti kita tidak mengamalkannya. Kita tidak berpikir positif, malah nyalain orang lain. Berarti tidak mengamalkan. Ayatnya 2 kali berturut-turut. Nah, masih mau jadi raja medsos lagi? Masih demen jadi raja medsos? Begitu lihat langsung share tanpa perlu baca dulu. Butuh tips yang itu. Masih mau latah-latah tangannya. Dalam hidup ini banyak orang baru mendapatkan hidayah dan menemukan makna hidup yang hakiki setelah ditimpa musibah. Malah kita lihat banyak orang yang berbuat kejahatan, yang menghina Rasul kita, yang menghina agama kita. Besoknya dia jadi mu'alaf. Baik yang di Belanda, baik yang di Swedia. Setelah umat muslim direndahkan di negara lain, besoknya masyarakatnya berbondong-bondong memeluk Islam. Begitu juga. Makanya kita jangan sampai menghina-hinakan orang. Jangan sampai menghujat-hujat
orang. Karena itu bukan urusan kita, urusan pribadi orang tersebut. Bayangkan Rasulullah sendiri, tiap pagi Yahudi buta itu dia kasih makan. Tiap pagi pula Rasulullah dicacinya dia. Sudah dicaci, diludahin pula lagi. Aduh, kalau saya tempelin itu kali. Atau paling tidak besok nggak mau datang lagi ketemu dia. Itu Rasulullah loh. Kenapa Rasulullah masih menyuapin dia, masih bawain makanan buat dia? Karena yang dihina bukan agama Allah. Kalau agama Allah yang dihina, Rasulullah angkat pedang.